1 bulan lebih tim khusus yang dibentuk kepolisian masih belum mampu mengungkap pelaku penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan, apalagi mengungkap motif dibaliknya. Sejauh ini polisi masih hanya bisa menduga 4 orang, dimintai keterangan dan dibebaskan lagi karena tidak ada alat bukti dan memiliki alibi yang kuat. Apakah sampai di sini Polri masih merasa tidak perlu adanya tim independen pencari fakta untuk mengungkap tuntas kasus Novel dan motif dibaliknya? Sementara di tengah tuntutan kepada Polri, muncul sebuah video testimoni dari salah satu terduga pelaku penyerangan terhadap Novel yang menceritakan tentang paksaan pada dirinya oleh Novel, Abraham Samad, dan juga Bambang Wijoyanto saat dulu dipaksa memberikan keterangan palsu dalam sebuah kasus korupsi. Apakah ini babak baru, serangan baru bagi KPK? Kami akan membahasnya malam hari ini dengan M. Isnur yang merupakan Ketua Bidang Advokasi YLBHI yang tergabung juga dalam koalisi Selamatkan KPK. Selamat malam, Mas. Malam, Mas Indra. Terima kasih sudah hadir. Kemudian dari luar studio ada Febri Diansyah yang merupakan Kepala Biro Humas KPK yang bergabung dari gedung KPK. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam, Mas Indra, Mas Isnur. Dan kemudian melalui sambungan telepon ada Kombes Pol Awi Setiono yang merupakan Kabak Mitra Biro Penmastif Humas Polri. Selamat malam, Pak Awi. Selamat malam, Mas Indra. Pak Awi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Awi terlebih dahulu. Tadi dari Polda Metro Jaya kan mendatangi KPK untuk berkoordinasi. Tapi saya ingin tanya Pak Awi, sejauh ini tim khusus yang terdiri dari Polri, Polda, dan juga Polres itu sendiri seperti apa sih hasilnya, Pak? Sudah 1 bulan lebih untuk mengungkap kasus Novel ini. Ya, kembali lagi sebenarnya kita akan mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan pengungkapan kasus suatu perbuatan pidana. Karena memang semua itu bermula dari TKP. Dari TKP sendiri terhadap kasus Novel ini memang dari barang bukti yang kita dapatkan di TKP memang ya betul terjadi perbuatan pidana. Namun untuk kesaksian ini yang tidak mudah kita dapatkan penyidik, sehingga karena memang tugasnya penyidik itu kan untuk mengkonstruksikan, khususnya mengumpulkan alat-alat bukti sehingga kita bisa ketahui siapa sebenarnya pelakunya. Jadi kendalanya masih sama, Pak ya? Masih menemui kendala yang sama ini sekarang ya? Tidak semua kasus itu sama dalam penanganannya, dan ini termasuk kasus yang sulit dalam artian sangat minim saksi-saksi yang bisa kita mintain, dan termasuk barang bukti yang ada di lapangan yang bisa memberikan pencerahan atau membuat terang suatu perbuatan pidana ini. Misalnya bisa kan kita menggunakan digital security, namun demikian di TKP digital security-nya juga sangat minim. Ini yang juga mempersulit dalam proses penyidikan ini. Ya, baik. Saya ke Bang Febri sekarang. Mas Febri, tadi kan kalau kita lihat hari ini agendanya itu tadi terlihat menggelar konferensi pers bersama-sama antara Ketua KPK dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya, begitu ya, Pak Argo Yuwono yang ada di sana tadi. Jadi apa Pak yang dibalik layarnya? Perkembangan apa yang dibalik layar tadi itu, bahwa ini memang sudah signifikan tapi belum bisa dipublikasikan ke publik misalnya, atau memang ya masih stagnan di situ-situ aja Pak pengungkapan kasus Novel ini? Ya, tadi ada pertemuan yang dilakukan mulai dari sekitar jam 2 siang ya sampai dengan pukul 4.30. Jadi dibahas lebih lanjut selama sekitar 38 hari ini apa yang sudah dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya. Nah, disampaikan juga ke kami penegasan bahwa Polri serius untuk menangani kasus ini meskipun memang belum ditemukan pelaku atau tersangka dari penyerangan tersebut. Nah, kami mendengar banyak hal tadi, banyak informasi yang disampaikan, termasuk pengecekan ke beberapa kota juga dilakukan, mulai dari sekitar Jabodetabek seperti Jakarta, Bekasi, Depok, dan ada kegiatan juga yang dilakukan di salah satu kota di Jawa Tengah atau Jawa Timur untuk memastikan beberapa informasi terkait dengan penyerangan Novel. Tapi memang ada beberapa pihak yang diperiksa, misalnya terakhir ada nama Miko dan sebelumnya ada seseorang dengan inisial AL dan sebelumnya ada 2 orang yang lain
itu menurut tim dari Polda Metro belum ditemukan indikasi yang kuat bahwa mereka adalah pelaku penyerangan. Nah, bagi KPK, kami membuka diri prinsipnya untuk memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan KPK jika dibutuhkan, dan juga informasi-informasi dapat kami sampaikan. Misalnya tadi dikatakan akan menggunakan metode baru dalam penanganan perkara ini, di mana melihat pihak-pihak yang diperkirakan tidak suka misalnya atau berkeberatan atau memiliki motif tertentu terhadap Novel Baswedan, maka dilakukan pemeriksaan. Nah, metode-metode tersebut tentu yang paling paham adalah tim penyidik di Polri. Nah, kami akan memberikan informasi-informasi tersebut, meskipun pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa KPK sangat berharap dalam waktu dekat atau waktu tidak terlalu lama kita punya update yang cukup signifikan. Karena itu nanti diharapkan ada pertemuan periodik, diawali dengan pertemuan sekitar 2 minggu lagi untuk melihat apa perkembangan dari penanganan perkara ini. Karena memang hari ini sudah masuk pada hari ke-38 sejak Novel diserang Selasa subuh 11 April 2017 yang lalu. Jadi kita harap memang ada perkembangan yang signifikan. Jadi sampai siang ke depan. Jadi sampai siang tadi KPK masih memaklumi sejumlah kendala yang ditemui oleh penyidik Polri, begitu ya? Porsi kami tentu bukan memaklumi atau tidak memaklumi. Tadi kami mendengar uraian yang disampaikan, apa saja yang sudah dilakukan, meskipun tentu beberapa hal rinci tidak bisa kita sampaikan lebih lanjut. Poin yang paling prinsip yang disampaikan oleh KPK ada 2 hal sebenarnya. Pertama, keinginan dan harapan kita pelaku penyerangan, bukan saja penyerangan yang terjadi di lapangan, tapi aktor intelektualnya itu bisa diproses. Nah, bagaimana metodenya? Apakah tim ini perlu diperkuat misalnya dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK, atau diperkuat dalam konteks yang lain, atau ada concern misalnya dari Presiden? Kita memang belum bicara secara spesifik tentang hal itu. Namun yang pasti akan ada pertemuan periodik sekitar 2 minggu ke depan, akan kita diskusikan dan koordinasikan bersama apa perkembangan dari penanganan perkara ini. Mas Isnur, Anda melihat ini wajar saja sekarang ya berjalannya seperti ini, upaya pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel ini dan upaya untuk mengungkap motif di baliknya, ataukah ini sudah cukup lamban sebenarnya, 30 hari plus 38 hari, berarti artinya sebulan lebih, seminggu lebih udah. Harapan kami, dan itu juga keinginan banyak masyarakat, ini diungkap dengan cepat. Seperti pengungkapan kasus-kasus yang lain yang begitu cepat. Tapi sejak awal kami menyadari bahwa ada keraguan di kami. Jangan-jangan ini seperti peristiwa penyerangan Tama yang sampai hari ini tidak terungkap. Kami ada keraguan seperti itu. Maka sejak awal kami mendesak adanya tim pencari fakta. Karena kita harus memahami serangan terhadap Novel yang berulang kali ini bukan hanya serangan terhadap individu atau kasus kriminal biasa. Tapi ini serangan terhadap institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Maka seharusnya sejak awal dipahami ini adalah sebuah peristiwa yang sangat berbahaya bagi bangsa ini. Maka kami sejak awal mendesak TPF ini. Kenapa harus bentuk TPF? Karena untuk membantu agar makin cepat akselerasinya, pengungkapannya, dan segera terungkap aktor intelektualnya. Kalau seperti ini sekarang, banyak pertanyaan dari masyarakat, kenapa polisi bertindak lambat? Kalau ada TPF kan seimbang jadi datanya. Ada kendala tadi, beberapa kendala di lapangan, misalnya mungkin yang sering dimaksud adalah CCTV yang tidak jelas, ada CCTV yang mati, dan lain sebagainya. Beberapa orang memang sudah pernah diperiksa, tapi kemudian dilepas karena alibinya kuat, tidak berada di lokasi saat tapi kalau kemudian hanya tidak diimbangi dengan tim pencari fakta yang lain, kita hanya mengandalkan berita di kepolisian saja. Kalau ada tim pencari fakta, ini akan membantu klarifikasi tersebut, akan mengurangi kecurigaan-kecurigaan itu. Maka penting segera. Dan ini lebih bagus, sebenarnya lebih baik juga buat kepolisian juga tentu untuk saja. Transparansi, untuk membantu, barangkali ada misalnya ada fakta-fakta lain yang selama ini belum terungkap dan enggak diserahkan. Karena khawatir diserahkan malah jadi kemudian tidak tersampaikan dengan baik atau tidak terproses dengan baik. Seperti itu. Dan penting melibatkan misalnya tokoh-tokoh yang punya kapasitas yang kita percayai ya. Romo Magnis kah atau siapakah, Buya Syafi'i kah, agar orang percaya dengan wajah tersebut, oh ya pengungkapannya benar. Kalaupun ada hambatan-hambatan bisa disampaikan ke publik.
secara terbuka. TPM memberikan wajah lain dalam pengungkapan seperti ini. Yang kedua, penting sebenarnya kita pahami dalam kerja-kerja KPK ini adalah bentuk penghambatan, bentuk penghalang-halangan kerja-kerja KPK. Dengan kasus yang dialami novel iya ini dong, ya? ketika novel seperti ini bentuk berarti ada upaya menghalang-halangi kerja-kerja KPK. Dan KPK punya instrumennya. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Apa? Obstruction of justice. Siapa yang menghalang-halangi pengungkapan kasus korupsi bisa dikejar oleh KPK. Maka KPK artinya KPK bisa masuk untuk ikut turun tangan. Makanya KPK juga harus membentuk tim sendiri juga. Jangan-jangan ini bagian dari obstruction of justice. Kalau begitu KPK bisa mendesak, mengungkapkan juga siapa yang menghalang-halangi agenda KPK ini. Nah, saya yang terkait yang terakhir ini saya ingin minta klarifikasi langsung ke jawaban langsung dari Mas Febri ya. Mas Febri, mungkin tidak kemudian KPK juga akan membentuk tim sendiri seperti yang sebenarnya beberapa kali ini sudah didorong, tidak hanya Mas Isnur, tapi beberapa pegiat anti korupsi juga sering mengatakan ini. KPK sendiri sebenarnya bisa membentuk tim sendiri yang pintu masuknya adalah obstruction of justice tadi. Ya, kami mendengar tentu saja masukan-masukan itu. Teman-teman dari masyarakat sipil beberapa kali datang ke KPK, ditemui oleh pimpinan dan sejumlah pihak yang terkait di KPK. Kita dengar memang permintaan-permintaan tersebut. Yang bisa kami sampaikan adalah KPK tentu akan concern dengan hal ini, tanggung jawab pimpinan terhadap pegawainya yang sudah diserang. Dan juga kita memahami secara sadar bahwa ini bukan hanya serangan terhadap pribadi Novel Baswedan saja, tetapi kita semua secara institusional merasakan serangan tersebut. Nah, tentu kami akan lakukan hal-hal yang sesuai dengan kewenangan KPK. Apakah itu memberikan dukungan terhadap penyelidikan atau investigasi yang sedang dilakukan, ataupun pemberian informasi-informasi atau hal-hal lain sepanjang memang itu sesuai dengan kewenangan KPK. Jadi pembentukan tim sendiri ini tidak akan terjadi begitu ya bagi KPK ya, di KPK? Ya, kalau tadi disampaikan misalnya pasal 21 obstruction of justice, memang kita perlu melihat relasi kausalitas informasi awal misalnya terkait dengan adanya perbuatan-perbuatan serangan-serangan terhadap pihak-pihak tertentu itu untuk mempengaruhi kasus apa. Nah, ini memang menjadi salah satu poin juga yang diharapkan bisa terungkap nantinya. Jadi bukan hanya serangan atau pelaku terhadap Novel Baswedan, pelaku lapangan, tetapi juga bisa menemukan siapa sebenarnya yang punya kepentingan dengan serangan tersebut, apakah terkait langsung dengan kasus yang sekarang sedang ditangani oleh Novel pada saat itu, atau kasus-kasus lain yang pernah ditangani, atau ada pesan lain yang disampaikan seperti teror terhadap KPK atau hal-hal yang lain. Tentu itu perlu dicari dan ditelusuri terlebih dahulu. Jadi masih akan melihat pintu masuknya ya terkait dengan kasus apa sehingga bisa masuk ke soal obstruction of justice. Kira-kira kasus apa, Mas Isnur, yang bisa menjadi usul ke KPK masuknya dari kasus apa sehingga kemudian ada mengkaitkan dengan obstruction of justice tadi? KPK. Kita tahan dulu ya. Okay. Nanti setelah jeda kami akan segera kembali. Kita dengarkan juga nanti jawaban dari Pak Wistiono yang merupakan Kabag Mitra Biro Penmas Div Humas Polri. Kami segera kembali saat lagi. Sebelum saya kembali ke Pak Wistiono, saya minta pendapat Mas Isnur lagi. Tadi penjelasannya ada teori kausalitas ya, begitu ya. Jadi kalau memang mau masuk obstruction of justice, kasus yang mana yang ditangani Novel yang mana nih, sehingga bisa masuk ke siapa yang berusaha menghalang-halangi penegakan hukum itu tadi, atau obstruction of justice misalnya. Menurut Anda yang mana, kasus yang mana bisa mulainya KPK? Ya, KPK sendiri yang paling tahu Novel terlibat atau menangani kasus apa saja. Dia sebagai Kasatgas, dia menangani kasus besar apa saja. KPK yang tahu sendiri. Dan menurut Novel, tidak perlu susah sebenarnya KPK itu ya. Terakhir komunikasi saya dengan Novel di rumah sakit, Novel sudah melaporkan. Novel sudah melaporkan indikasi-indikasi ancaman-ancaman yang dia terima dan penyidikan terima. Melaporkan ke siapa? Ke pimpinan. Sudah melaporkan. Itu sebelum kejadian penyerangan? Sebelum kejadian. Tapi kemudian malah Kapolda Metro yang sering nelfon dia dan memberikan warning, hati-hati Novel gitu.
Oke. Jadi dia sendiri sudah menyerahkan itu, sudah menyampaikan. Seharusnya ketika ada indikasi seperti itu, early warning system di internal KPK harusnya nyala dong. Harusnya ada serangkaian tindakan yang serius atau mencegah atau apapun itu untuk mencegah gitu. Saya nggak tahu sejauh mana. Ini Novel sendiri yang menyampaikan. Iya. Bahwa sebelum penyerangan itu ada beberapa laporan. Dan itu diakui sendiri oleh kawan-kawan pimpinan waktu itu, sudah melaporkan dan lain-lain dan sudah dilakukan. Tapi saya nggak tahu seberapa serius tindakan pencegahannya itu gitu ya. Dan bukan hanya dia yang mengalami tindakan. Kami dengar juga ada penyidik-penyidik lain yang mengalami ancaman yang serius juga. Penyidik KPK dan dalam perkara yang lain gitu. Dan saya nggak tahu juga. Di saat yang hampir bersamaan dengan kasus Novel. Bersamaan, iya. Ini penyidik ini yang memang basisnya dari internal. Iya, penyidik KPK. Tapi itu saya dengar dari kawan-kawan gitu. Dan itu saya nggak tahu sejauh mana. Dan itu nggak terungkap oleh KPK gitu, oleh kita dalam peristiwa apa, ancamannya seperti apa gitu. Maka kalau kemudian saya membayangkan ini kayak gunung es gitu, Novel ini kayak gunung es. Dia sebagai memang big figure ya. Simbol dari KPK. Dan menariknya, lucunya di saat yang sama hampir nggak jauh beda gitu waktunya, dia dapat SP2. Ada apa gerangan dia dapat SP2? Jadi dia dari luar dapat ancaman, dari internal juga dapat ancaman juga di SP2 walaupun kemudian dicabut ya. Saya membayangkan dari ini ada apa gitu sehingga penyidik berprestasi, dia kritis terhadap sebuah instruksi gitu ya. Dia sebagai ketua wadah pegawai tapi dia di SP2 gitu. Jangan-jangan di internal juga ada masalah. Ada yang mencari-cari kesalahan dia gitu. Di internal kita tahu KPK nggak hanya internal pegawai internal tapi juga banyak dari lembaga lainnya yang diutus ke sana gitu. Itu harus diperhatikan oleh KPK gitu. Dan penting sekali buat publik sekarang membantu KPK karena serangan buat KPK bukan hanya ancaman secara fisik nyata kepada penyidik. Sekarang di DPR hak angket lah. Ini kan menyeret ke arah politik ya. Dan lucu-lucuan iya. RU belum selesai, sekarang ada hak angket dan terakhir yang ini ya, Miko ini ya. Saya melihatnya ini upaya delegitimasi, upaya tes video testimoni dari Miko ini ya, Miko Panji Tirtayasa yang sempat diperiksa. Ini upaya karakter assassination terhadap Novel, terhadap BW, terhadap Samad, juga terhadap KPK, bahwa KPK ada main-main dalam perkaranya gitu, dan itu harus menurut saya KPK tidak bisa tinggal diam, harus. Tapi tadi terima kasih Febri atas klarifikasinya bahwa dia sempat menerima perlindungan saksi gitu. Itu meluruskan ya. Tapi karena kita harus ulas itu sampai seperti apa kemudian sosok Miko ini juga tadi sampai dipanggil kepolisian. Apakah memang dipanggil karena punya dugaan motif yang kuat atau sekedar sebenarnya hanya ingin memunculkan video testimoni ini yang katanya viral tapi sebenarnya kalau dicek di media sosial tidak terlalu viral juga sebenarnya. Baik, saya akan ke Pak Awi. Pak Awi, sebelum sampai ke soal Miko ini tadi Pak, orang keempat yang diperiksa begitu ya. Tapi saya ingin tanya begini Pak Awi, ketika sekarang 1 bulan lebih. Halo, putus-putus. Halo Pak Awi, bisa mendengar suara saya Pak Awi? Halo. Ya, baik. Kita putus terlebih dahulu ya, nanti kita sambung lagi untuk ke Pak Awi. Kalau begitu saya langsung saja kembali ke Mas Febri Diansyah. Halo. Pak Awi bisa dengar suara saya Pak Awi ya? Ya, sudah dengar lagi. Baik, Pak Awi, sebelum kita membahas soal orang keempat yang sempat diperiksa semalam dan sudah dibebaskan pagi tadi begitu ya, Miko Panji Tirtayasa, tapi saya ingin masuk dulu karena ini sudah 1 bulan lebih, ada usulan dari sejumlah pegiat anti korupsi yang berada di luar dan juga sempat menyampaikan kepada KPK bahwa perlunya tim independen pencari fakta misalnya Pak. Kalau sekarang menurut kepolisian perlu nggak ada tim lain yang juga ikut membantu kepolisian mengungkap kasus ini? Kalau terkait dengan tim, ya silakan saja, tidak ada masalah. Kita polisian juga bekerja dengan profesional dan perlu diingatkan kepada seluruh masyarakat semuanya. Kita ada pengawas eksternal, ada Kompolnas, ada Komisi 3. Itu juga saluran-saluran itu juga bisa dimanfaatkan ya. Tapi dalam pengungkapan kasus ini yang menurut kami, hemat kami yang lebih penting, siapapun masyarakat yang mengetahui informasi sekecil-kecilnya apapun terkait dengan kasus penyiraman
air keras ini kepada korban Novel Baswedan, tentunya bantu kepolisian, berikan informasi detail apapun, insya Allah itu akan bermanfaat kepada kepolisian. Karena memang yang kita cari itu sekarang ini. Makanya kepolisian ini apapun dilakukan, mulai dari metode deduktif, metode pemeriksaan deduktif, kita laksanakan penyelidikan ini gitu. Termasuk yang kemarin kita lepaskan lagi itu saudara Niko, karena memang dari analisa-analisa ya tim ITE kami bahwasanya yang bersangkutan itu bisa menjadi potensial suspek. Ternyata setelah kita dalami, alibi-alibinya tidak mengarah sebagai pelaku. Kita juga sementara ini kita lepas. Namun demikian di kemudian hari ya kita tidak tahu apa yang terjadi selama belum terungkap dengan jelas siapa pelakunya. Kita pun juga kepolisian tidak sembarangan akan meningkatkan seorang saksi menjadi tersangka. Oke, tapi dari kepolisian sendiri kira-kira mendorong juga tidak, misalnya kalau misalnya karena ini proses kerja dari kepolisian, walaupun namanya tim khusus, kalau publik melihat belum ada sisi kekhususannya begitu dalam penanganan kasusnya begitu Pak Awi, perlu polisi mendorong KPK juga membentuk tim itu. Kita lembaga publik, kita juga transparan, silakan bisa dilihat, bisa bagaimana prospeknya, perkembangannya, dan insya Allah kita juga berusaha maksimal untuk mengungkap kasus ini, ya tidak akan menutup-tutupi. Jadi kalau misalnya KPK membentuk tim sendiri bagi Polri tidak masalah begitu? Tidak masalah, malah ya itu yang kita bangun tadi saya sampaikan, yang kita harapkan berikan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengungkapan kasus ini. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pengalaman kami di lapangan sebagai anggota reserse, selama ini kasus-kasus yang mirip-mirip dengan kasus Novel ini, pelakunya kelihatannya lebih kepada balas dendam. Dengan modus-modus menyiram muka, ini kan berarti kan memang membuat malu yang bersangkutan, membuat yang bersangkutan bisa cacat seumur hidup. Nah, ini berarti kan memang ada yang balas dendam. Berarti juga kita harus gali sedalam-dalamnya terkait dengan informasi terhadap korban sendiri. Mungkin ada musuh-musuhnya, tadi betul yang dibahas, atau mungkin dari internal, atau mungkin dari eksternal terkait dengan kasus-kasus yang ditangani. Makanya kalau polisi masuk ke ruang itu, ya kembali lagi harus diberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada penyidik. Oke. Baik, Pak Awi, kita kembali dalami soal Miko Panji Tirtayasa begitu. Memang dilepaskan karena alibinya kuat, tidak berada di lokasi kejadian saat hari H atau saat peristiwa terjadi begitu Pak ya. Tapi yang menjadi pertanyaan bukan kenapa dilepaskannya Pak, tapi pertanyaannya adalah waktu itu kenapa Miko justru dipilih untuk dipanggil dan dimintai keterangan, sementara di sisi lain kemudian malah muncul ke publik soal video testimoninya yang justru menyerang integritas dan juga karakter dari seorang Novel Baswedan sendiri Pak. Padahal sekarang ini polisi lagi mencari siapa yang menyerang Novel, tapi kok sepertinya ini terlihat publik menilai bahwa ada pelaku yang diminta keterangan sementara dan ternyata tidak terbukti, tidak ada bukti atau tidak cukup bukti, alibinya kuat, tapi video testimoni dia justru muncul ke publik sekarang yang isinya menyerang integritas dan karakter dari Novel Baswedan yang seharusnya sekarang ini posisinya adalah korban gitu Pak. Yang tadi yang saya sampaikan bahwasanya semua berawal dari TKP, kemudian saya seperti ceritakan bahwasanya pengalaman kami di lapangan dalam kasus-kasus begini ini, biasanya para pelaku-pelakunya ini kan balas dendam, sehingga mau tidak mau siapa-siapa yang pernah berhubungan dengan yang bersangkutan, kasus-kasus apa yang bersangkutan tangani, tentunya itu juga perlu merupakan informasi yang sangat berharga terhadap kepolisian, khususnya penyidik untuk mengungkap kasus ini. Makanya termasuk yang bersangkutan sambil potensial suspek tadi, ya itu tadi bahwasanya yang bersangkutan mengunggah video-videonya di YouTube, bahwasanya yang bersangkutan pada intinya dalam diperiksa sebagai
kasus terdahulunya yang bersangkutan tidak senang terhadap korban. Wajar saja kalau polisi mengendusnya ke sana. Itu saya bilang metode detektif. Makanya kalau ada informasi apapun, si korban, saudara Novel Baswedan itu membuka seluas-luas apa-apa yang pernah terjadi, apa-apa yang pernah dialami sama beliau menyidik KPK, dengan orang luar atau mungkin yang tadi disampaikan ancaman-ancaman yang betul-betul signifikan, ya tentunya akan kita gali segala kemungkinan. Jadi ke depan masih akan ada banyak orang-orang yang dipanggil, ketika diperiksa alibi kuat, lepas, begitu Pak ya? Akan ada banyak, karena sekarang kan sudah 4 nih Pak. Ya itu sebenarnya kita dalam batas-batas kewajaran dalam artian proses penyelidikan. Selama kita yang bersangkutan juga tidak memiliki alibi yang kuat untuk kita tuduhkan sebagai tersangka, kita pun juga tidak akan melakukan penangkapan atau penahanan. Namun tadi saya sampaikan yang perlu berikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada penyidik. Itu baik dari korban, teman-teman korban, dari KPK sendiri, apapun informasi lah. Dan segala kemungkinan bisa terjadi. Pak Awi, tahan dulu ya, nanti kita akan kembali lagi dengan Pak Awi dan juga Mas Febri Diansyah yang merupakan juru bicara KPK dan Mas Isnur. Kami masih akan mengulas hal ini setelah jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Baik, sekarang saya minta pendapat Mas Isnur terlebih dahulu. Tadi kita sudah dengarkan bersama alasan kenapa polisi akhirnya memanggil seorang bernama Miko yang punya video testimoni di media sosial yang intinya menyerang integritas dari Novel Baswedan, ada juga Bambang Wijoyanto dan juga Abraham Samad yang saat itu menjadi pimpinan KPK begitu ya. Menurut Anda memang ini wajar-wajar saja polisi manggil itu karena mungkin saja punya potensi motif gitu ya, seorang yang bernama Miko ini untuk diduga menjadi pelaku, ataukah ini menurut Anda ada sebuah hal lain yang ingin sengaja dimunculkan begitu, bahwa videonya ini yang lebih penting kemudian dimunculkan, bukan lagi mencari siapa pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan akhirnya? Ya, pertanyaan di dalam diskusi di antara kami adalah kenapa harus dipublis secara terbuka pemanggilan dan penangkapan gitu. Sehingga seolah ini loh orang yang kami panggil, kemudian dan publik dengan mudah mengkaitkan bahwa orang yang dipanggil, kemarin dia kan ada video yang viral itu gitu. Seolah-olah jadi pertanyaan, memang ada kecurigaan di antara kami bahwa ini jangan-jangan bagian dari upaya menampilkan sosok yang kemudian jadi efeknya itu ya, spinnya itu muncul video yang lebihnya jadi viral gitu. Dan sekarang ditampilkan juga di CNN gitu kan. Orang yang asalnya ini untuk kita diskusikan. Asalnya nggak tahu video itu gitu kan, asalnya nggak tahu dia siapa, terus sekarang jadi naik video itu. Dan video itu kemudian mengarah kepada delegitimasi KPK, mengarah pada pembunuhan karakter. Malah lebih kepada delegitimasinya begitu ya. Gitu, seolah-olah bahwa ini kemudian ya jadi ketarik-tarik lagi, Samad, BW tarik-tarik lagi, dia melakukan sesuatu yang tuduhan dia dan gak ada kesempatan buat dia klarifikasi gitu. KPK akhirnya juga disibukkan mengklarifikasi juga hal yang tadi baru tahu kita bahwa dia mengalami perlindungan sebagai saksi gitu. Ya kita ada kecurigaan seperti itu, makanya penting buat kepolisian untuk semoga ini nggak disengaja oleh polisi ya. Iya seperti itu. Semoga makanya penting untuk cepat diungkap atau segera juga bentuk TPF. Ya, udah bentuk TPF segera gitu. Agar apa? Agar semakin cepat akselerasinya, agar publik juga. TPF ini maksudnya KPK sendiri yang membentuk independen ataukah sebenarnya dari pemerintah istana ini? KPK harus juga aktif mendorong dong dan menampilkan sosok yang selama ini kita ketahui sebagai orang yang cukup bersih, kuat berintegritas tinggi seperti itu. Dan dia juga punya akses kemana-mana. Tapi emang baiknya pengalaman sebelumnya misalnya di TPF Munir itu kan negara melibatkan kalangan civil society. Di kasus Cicak Buaya ada tim 8 dulu SBY yang membentuk yang pertama ya, tim 8. Itu hal yang sudah biasa dan terbentuk sebelum-sebelumnya. Kenapa saat ini nggak dilakukan gitu? Ada hambatan apa atau ada kehendak apa? Kalau mengutip pernyataan dari istana bahwa percayakan saja pada Polri gitu. Iya, kita percaya, kita mendorong kepolisian membentuk, tapi untuk perkara sebesar ini seharusnya juga didampingi atau dibentuk TPF yang independen gitu, agar
publik semakin percaya bahwa KPK dalam perhatian yang serius oleh negara. Temuannya harus dilaporkan ke polisi juga nggak pada akhirnya kalau misalnya TPF ini terbentuk? Itu mekanisme teknis bisa jadi, mungkin mereka sharing data, berbagi temuan dan lain-lain seperti itu. Oke, Mas Febri, sebelum saya minta klarifikasi tadi, Mas Febri sudah menjelaskan klarifikasinya, tapi kita sekarang sudah tersambung melalui telepon juga mantan Ketua KPK Abraham Samad. Selamat malam, Pak Abraham Samad. Malam, selamat malam. Baik, apa kabar Pak Samad? Alhamdulillah. Kita harus ganggu dulu nih melalui sambungan telepon karena nama Pak Samad ini kembali muncul tiba-tiba saat ada video testimoni yang menyebutkan bahwa nama Pak Samad ini sebagai bagian orang salah satu yang menjadi penekan ya, mengancam begitu Pak untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus korupsi sudah cukup lama sebenarnya yang melibatkan Akil Mukhtar. Pak Samad kenal nggak orang yang bernama Miko Panji Tirtayasa ini? Saya aja baru dengar, maksudnya baru tahu itu orangnya. Nggak kenal sama sekali, tapi kan KPK sudah mengklarifikasi bahwa itu kan tidak benar ya, nggak betul. Karena sekali lagi bahwa KPK itu bekerja berdasarkan aturan hukum dan profesional. Tidak mungkinlah ada cara-cara yang di luar hukum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan termasuk ingin mencederai ya, ingin melemahkan institusi KPK dengan cara mendiskreditkan, merusak nama besar sehingga orang nanti bisa menduga-duga bahwa KPK itu tidak bekerja profesional. Dan yang ketiga, ini juga merusak citra kita selaku mantan pimpinan KPK yang sudah bekerja maksimal untuk pemberantasan korupsi. Tapi di ujung dari ini semua menurut saya bahwa ujung-ujungnya apa yang dilakukan Niko ini adalah upaya-upaya untuk menghambat dan melemahkan pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia khususnya oleh KPK. Oleh karena itu, suka apa nggak suka, ini harus dituntaskan secara hukum. Artinya orang ini harus ditindak secara hukum. Karena kalau tidak, nanti orang seenaknya saja melakukan fitnah. Nanti orang seenaknya saja melakukan rekayasa. Ini kan berbahaya bagi negara hukum seperti kita. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini harus ditindak secara hukum. Karena kalau tidak, orang-orang lain juga akan mudah melakukan fitnah terhadap KPK dan para mantan pimpinan KPK yang bekerja dengan tulus. Begitu, Bung. Pak Abraham Samad, ini kan malah muncul ketika justru publik menunggu-nunggu hasil kerja dari kepolisian untuk mengungkap tuntas siapa penyerang novel. Jadi ketika menunggu siapa penyerang novel yang juga bisa diartikan siapa yang mencoba meneror lagi KPK, yang juga bisa diartikan siapa yang ingin menghalangi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia begitu. Yang muncul justru upaya terlihat upaya untuk mendelegitimasi orang-orang yang bekerja pada KPK termasuk novel yang seharusnya saat ini posisinya menjadi korban. Dugaan Anda apa ini? Kemudian muncul di tengah-tengah upaya mencari siapa pelaku penyerang novel sebenarnya. Ya pasti kita sepakat ya bahwa koruptor-koruptor di luar ini tetap tidak senang dengan KPK. Oleh karena itu mereka terus melakukan upaya-upaya untuk mendiskreditkan dan melemahkan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Oleh karena itu menurut hemat saya yang terpenting yang harus dilakukan sekarang bahwa kejadian ini haruslah dituntaskan sama sekali. Termasuk dengan kasus teror yang menimpa novel itu harus diselesaikan. Karena kalau kasus teror yang menimpa novel itu tidak pernah diselesaikan, maka saya khawatir kasus-kasus teror itu akan menimpa teman-teman lain yang ada di KPK. Dan itu berbahaya bagi agenda pemberantasan korupsi. Baik, Pak Abraham, Anda pernah menjadi ketua KPK dan sekarang kemudian terjadi penyerangan terhadap novel untuk yang kesekian kalinya. Penyerangan terhadap novel sendiri juga pernah terjadi ketika Anda pernah menjadi pimpinan KPK beberapa waktu yang lalu. Ini kembali terjadi kepada novel dan di awal kejadian ini berlangsung pada novel pada pertengahan April lalu begitu ya.
Anda sempat juga bicarakan bahwa ini harus segera terungkap tuntas. Tapi sekarang ini Pak, sudah 1 bulan lebih, kalau Mas Febri tadi menyebutkan angkanya sudah 38 hari, bahkan artinya sebulan lebih seminggu, lebih 1 hari lagi begitu ya. Apa kira-kira yang kemudian terjadi? Apakah menurut Anda perlu Istana Presiden dalam hal ini mungkin untuk segera membentuk tim pencari fakta, di samping kepolisian tetap bekerja dengan tim khususnya itu? Itu bisa saja, ya, bisa saja kita melakukan upaya-upaya pembentukan tim, ya, agar supaya tim ini, menurut hemat saya, bisa membantu pekerjaan polisi. Karena pada akhirnya hasil kerja dari tim itu haruslah berakhir di kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana. Oleh karena itu, tim apapun namanya yang akan dibentuk nanti harus mampu bekerja sama dengan pihak kepolisian agar supaya kasus yang menimpa novel ini harus segera dituntaskan dan dibawa ke meja peradilan. Karena kalau kasus yang menimpa novel tidak akan pernah dibawa ke meja persidangan, maka yang terjadi nanti teror-teror dan kemudian teror. Itulah yang terjadi selama ini. Karena apa yang dialami novel itu kan bukan pertama kali. Dan bukan cuma novel yang mengalami itu di KPK. Pegawai-pegawai KPK pun yang lain pernah mengalami itu. Dan kemudian kenapa novel kena lagi teror? Karena kasus-kasus yang seperti ini tidak pernah diselesaikan. Tidak pernah dibawa ke persidangan. Oleh karena itu terus saja berlangsung. Menurut Anda ini memang sulit karena kasusnya rumit, kendala di lapangan banyak ditemui, atau keinginan untuk mengungkap tuntas kasus ini yang lemah? Pertama memang mungkin ada faktor-faktor kesulitan mungkin ya. Karena mungkin ada hal-hal yang bersifat teknis. Tapi kemudian yang kedua juga adalah faktor goodwill ya. Kemauan yang kuat dari kita untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Baik. Kalau kita punya keyakinan dan kemauan yang kuat untuk menuntaskan kasus ini, saya yakin itu pasti bisa. Ya. Baik, terima kasih Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK. Saya langsung bergabung ke Mas Febri Diansyah. Mas Febri, kita kembali ke soal Miko. Tadi Anda sudah memberikan klarifikasi, mungkin bisa Anda ulangi. Seperti apa saat itu posisinya seorang Miko Panji Tirtayasa bisa menunjukkan rekening transfer uang dari KPK? Si Miko mengatakan bahwa ini adalah uang dari KPK agar dia memberikan keterangan palsu atau keterangan tidak benar. Kalau memang misalnya kemudian klarifikasi itu sudah Anda sampaikan, apakah KPK menganggap ini adalah sebuah serangan baru kepada KPK, dan apa yang akan dilakukan KPK? Membawanya ke proses hukum seperti yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad tadi, Mas Febri? Ya, memang ada begitu banyak serangan ya yang ditujukan pada KPK, apakah secara institusional ataupun personal tertentu yang menangani kasus-kasus besar. Nah, kita tahu nama yang disebut misalnya dalam video itu adalah nama Novel Baswedan. Novel juga diserang dalam kasus yang lain ketika dituduh memberikan keterangan palsu ya oleh salah seorang anggota DPR RI ketika bersidang di Pengadilan Tipikor dalam kasus IKTP. Karena keterangan Novel juga lah pada saat itu kemudian DPR Komisi 3 meminta membuka rekaman pemeriksaan Miriam misalnya, dan sekarang menjadi hak angket. Dan nama lain juga disebut Pak Abraham Samad dan Pak Bambang Wijoyanto. Bagi kami sederhana saja bahwa kami yakin kita melakukan pemeriksaan tersebut dengan prosedur yang benar dan tanpa tekanan. Kenapa ini menjadi penting? Karena selama lebih dari 10 tahun KPK bekerja dalam pemberantasan korupsi, metode-metode untuk menekan saksi-saksi ataupun tersangka tidak akan pernah berhasil karena karakter dari pengungkapan kasus korupsi ini cukup rumit, jadi pengakuan saja tidak akan bisa dijadikan dasar karena dengan mudah kemudian saksi-saksi kalau ditekan dia bisa mencabut di persidangan misalnya. Karena itulah kita antisipasi dengan merekam proses pemeriksaan tersebut. Termasuk juga dalam kasus Miriam misalnya kita juga rekam dan kita sampaikan di persidangan ketika Miriam mengatakan saya ditekan oleh penyidik, padahal ternyata ketika diperiksa
justru dalam keadaan yang sangat santai ya, dan ahli kami dari psikolog juga mengatakan demikian. Nah, terkait dengan perlindungan saksi, saat itu Miko memang pernah menyampaikan dirinya dalam keadaan terancam karena harus memberikan saksi dalam kasus indikasi suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, Akhil Mukhtar. Jadi ada beberapa kepala daerah yang kemudian diproses lebih lanjut, termasuk Mukhtar Effendi yang sekarang juga menjadi tersangka kembali dalam kasus lain yang ditangani oleh KPK. Nah, sesuai dengan kewenangan KPK di pasal 15 huruf A misalnya Undang-Undang 30 tahun 2002, memang ada kewajiban bagi kami untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, tentu setelah dianalisis terlebih dahulu. Dan kalau kita baca Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, apakah tahun 2006 ataupun perubahannya, ada sekitar 13 sampai dengan 15 bentuk hak dari saksi dalam perlindungan itu. Salah satunya penggantian biaya hidup. Nah, itulah yang dilakukan karena saksi Miko ini pernah kemudian sampai diletakkan di safe house. Jadi konsekuensinya ketika diletakkan di safe house tentu saja dia tidak bisa menafkahi keluarga lagi. Nah, kita tentu tidak ingin kemudian penanganan kasus itu membuat istri atau anak atau keluarga tidak bisa hidup karena tidak punya sumber nafkah. Dan kami punya kewajiban itu dengan dasar undang-undang juga, maka diberikan bantuan biaya hidup tersebut sekitar 1,2 juta sampai dengan 1,7 juta sesuai dengan UMR lokasi tempat tinggal yang bersangkutan. Ini juga dilakukan terhadap saksi-saksi lain yang dilindungi. Jadi dalam konteks inilah kemudian, dan agar itu dilakukan secara akuntabel juga, dilakukan misalnya transfer rekening. Kalau mau dilakukan diam-diam misalnya untuk memberikan pengaruh pemberian uang, kenapa harus transfer rekening misalnya, logika sederhananya seperti itu. Jadi kami akan ada langkah hukum? Punya banyak sekali tugas hari ini untuk penanganan kasus besar. Akan ada langkah hukum, Mas Febri? KPK saat ini sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan terhadap sejumlah kasus besar. Saya kira lebih baik kami memprioritaskan waktu dan energi KPK untuk mengungkap kasus itu. Ada kasus IKTP yang harus kami ungkap juga, aktor-aktor lain masih cukup banyak yang harus diproses. Ada kasus BLBI yang juga sudah kita buka, ada kasus sejumlah BUMN, dan cukup banyak kasus lain yang juga harus kita proses. Energi kami yang terbatas akan kami alokasikan dan prioritaskan untuk itu. Oke, baik, kita tunggu nanti seperti apa bergulirnya. Semoga KPK juga tetap mendorong polisian untuk semakin cepat mengungkap kasus novel ini. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih Mas Isnur, Pak Awi, dan juga Mas Febri Diansyah telah bergabung bersama kami dalam CNN Indonesia Prime News.